Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Usaindra sekalian dimanapun sahabat berada, apa kabar di hari ini? Semoga semua sahabat dalam kondisi sehat bersama keluarga. Ketemu kembali bersama Usaindra di hari ini dalam program mengenang guru kita, gurunya umat Islam, yaitu ulama perempuan pakar fikih Indonesia yang mendunia, yaitu Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tiyanggo MA, Rektor IIKI Jakarta, dan merupakan guru besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sabiatullah Jakarta. IIKI berduka, UIN berduka, Majelis Ulama Indonesia berduka, kita semua berduka atas kepulangan guru kita, Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tiyanggo. Di hari ini, Usaindra meneruskan kembali mengobrol dengan orang-orang terdekat beliau untuk mengambil hikmah, pelajaran, ilmu, dan berbagai macamnya selama beliau hidup. Hari ini, Usaindra akan ngobrol dengan gurunya anak-anak ekonomi Islam, gurunya Usaindra, sahabat, Masya Allah luar biasa, yaitu guru besar ekonomi Islam UIN Sabiatullah Jakarta, Profesor Dr. Ais Amalia MAG, yang berada di ujung layar Zoom-nya Usaindra. Assalamualaikum Prof. Ais Amalia, apa kabar? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dr. Hendra? Alhamdulillah baik Prof. Ais. Wah, lama nggak jumpa, hanya jumpa melalui layar Zoom seperti ini ya, di tengah pandemi seperti ini ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa menyapa, sehat, mudah-mudahan kita tetap sehat dan tetap semangat, terutama mendakwahkan ekonomi Islam ini untuk Indonesia dan dunia. Prof. Ais, Indonesia berduka, kita semua tentu berduka. Prof. Ais juga tentu berduka sama seperti saya atas kehilangan sosok seorang guru yang luar biasa. Saya dengan Prof. Ais adalah merupakan angkatan pertama ekonomi Islam di UIN, S3 di UIN, dan pernah diajar oleh guru kita, Prof. Dr. Hajah Huzaimah Tiyanggo. Masih mengyang-nyang di pikiran saya saat itu kita membaca kitab ya bahasa Arab yang kemudian semangatnya Masya Allah luar biasa. Hari ini saya ingin ngobrol dengan Prof. Ais sebagai sosok murid dari beliau, orang terdekat, mitra, dan saya pikir banyak sekali pengalaman dan berbagai macamnya. Kalau boleh tahu, Prof, sejak kapan Prof. Ais mengenal sosok almarhumah Prof. Dr. Hajah Huzaimah ini? Iya, luar biasa ya. Pertama kita mengucapkan turut berduka cita yang sangat mendalam kepada guru kami, guru kita semua, Profesor Dr. Hajah Huzaimah Tiyanggo. Beliau seorang mufti, seorang ulama perempuan, ilmuwan perempuan yang sangat langka karena beliau betul-betul seorang yang betul-betul memang di bidang ilmunya secara konsisten beliau mempertahankan dan beliau terus-menerus menjadi dosen ya dan guru kita. Jadi saya mengenal beliau itu ketika saya masih S1. Saya masuk S1 ke UIN itu tahun 1990 ya. 90 atau 91 begitu ketemu beliau lah. Selama di S1 beliau mengajar, kalau tidak salah dulu tuh mata kuliahnya Bahsul Masail. Jadi bagaimana membahas isu-isu kontemporer. Jadi Al-Mu'asirah ya, Bahsul Masail Al-Mu'asirah, menganalisis isu-isu kontemporer di bidang fikih tentu saja. Waktu itu belum mengkerucut kepada fikih muamalah, tapi di bidang fikih. Nah, yang luar biasa itu adalah beliau selalu mengharuskan kita akses kepada kitab-kitab asli, kepada buku-buku asli. Begitu juga kalau mengoreksi paper, makalah dari kawan-kawan, kita tidak bisa misalnya mengutip mudorobah definisinya, lalu kita kutiplah yang buku bahasa Indonesia siapa tuh, wah langsung coret begitu. Beliau memang tegas. Mungkin waktu awal-awal S1 saya takut jujur, karena bisa jadi beliau bisa pukul meja. Itu cirinya, beliau bisa pukul meja begitu dan kaget-kaget saya, tetapi dengan cara beliau itu memaksa kita yang mau tidak mau akhirnya kita harus mengenal kitab Bidayatul Mujtahidnya Ibnu Rushd, Fiqhus Sunnahnya Said Sabiq. Jadi akhirnya ya dulu di pesantren memang tidak sampai ke kitab-kitab itu ya, tetapi begitu S1 di Fakultas Syariah memaksa kita mengenali tokoh-tokoh itu begitu.
sampai yang kontemporer, wabah Az-Zuhaili dan seterusnya. Nah, kita dipaksa harus referensinya ke kitab asli, harus referensinya ke buku-buku asli. Tidak boleh buku bahasa Indonesia. Demikian juga beliau, walaupun beliau seperti itu, ternyata hal-hal teknis pun seperti footnote, bagaimana penulisan secara teknikal juga beliau masih concern mengamati itu, dan beberapa kali juga menguji bersama-sama, begitu membimbing juga bersama-sama, dan di S2 pun saya masih ketemu beliau gitu loh untuk masalah hukum Islam. Dan pemikiran beliau tuh kita berpikirnya, beliau ini alumni Timur Tengah, berpikirnya klasik gitu ya. Ternyata enggak. Misalnya salah satu contoh isu tentang bagaimana kepemimpinan perempuan. Bolehkah misalnya perempuan jadi presiden? Nah, dulu kita berpikir jangan-jangan kalau beliau ini pasti nggak boleh gitu kan berpikir. Ternyata beliau sangat modern pemikirannya gitu. Wah, kenapa tidak? Perempuan bisa, gayanya beliau. Perempuan bisa menjadi presiden, hakim perempuan. Kenapa tidak? Semuanya bisa. Dia ungkapkanlah cerita tentang bagaimana dulu yang tidak membolehkan waktu itu karena Ratu Persia diangkat waktu itu, siapa yang perempuan, ratu yang di Persia itu yang perempuan diangkat karena memang usianya belum memadai dan tidak cakap sehingga tidak akan hancurlah kan. Tapi kalau perempuan sekarang dia bilang sudah pinter, sudah kuliah tinggi, mau sama lah sama laki-laki, bahkan bisa jadi lebih pinter gitu dan lebih bisa memimpin. Siapa bilang perempuan emosional? Siapa bilang perempuan itu? Dia seperti itu. Artinya dia memiliki perspektif Islam dan gender yang sangat maju. Dalam konteks gender, dalam konteks perempuan, beliau pemikirannya sangat maju. Tapi tentu berbeda dengan pemikiran radikal. Dia tetap dalam paradigma Islam dan mencoba menggali dari akar-akar tradisi fikih tentang perempuan. Itu yang saya sangat teringat betul. Dan beliau kan pernah jadi ketua pusat studi gender juga gitu. Perjuangan dia untuk perempuan dan pemikirannya yang luar biasa itu seringkali diminta oleh media, TV gitu. Nah, ini yang saya dapat. Nah, ketika di S3 beliau mulai tuh mengajar kita fikih muamalat, ya kan? Kita mulai deh beliau mengajar fikih muamalat dan waktu itu membaca kitab Ibnu Qudamah. Ya, betul. Ya, kita baca kitab. Saya ingat betul materi yang paling saya ingat waktu itu adalah tentang memberikan sedekah itu pahalanya 2 kali, memberikan qard, pinjaman qard itu pahalanya 2 kali daripada orang bersedekah. Saya tuh dapat pertama itu dengar dari beliau. Begitu saya dibuka kitab Ibnu Qudamah dan saya waktu itu juga beli kitabnya waktu itu walaupun fotokopi, dibukalah kitabnya dan di situ ada hadis Rasul ternyata bahwa orang yang berikan qard atau pinjaman itu 2 kali daripada pahala bersedekah. Waktu itu kita nanya, kenapa ya Bu seperti itu? Dan itu kita pakai. Ya, kalau orang mau pinjem itu, berarti dia itu benar-benar butuh. Dan kita tuh legowo memberikan jalan keluar bagi orang yang dalam kesulitan. Mana pasaan mukminin kurbatan min kurabid dunia kan itu. Betul. Dia mengaitkan ke situ. Dia bilang orang yang kalau kita memberi pinjaman dan orang butuh, karena kalau pinjaman ini kan orang konsumtif. Pinjaman yang nggak boleh ada tambahan apapun, kulu qardin jaronapan fahuwa riba, nggak boleh ada tambahan apapun dan artinya betul-betul keikhlasan, kepercayaan seseorang. Dan bisa jadi kalau orangnya pelit, dia punya, dia nggak akan pinjamin. Nah, disitulah Allah memberikan pahalanya 2 kali daripada orang bersedekah. Kalau orang bersedekah bisa jadi dia nggak butuh. Ya udah nih saya kasih, belum tentu dia butuh, dia masih punya mungkin dari yang lain. Nah, tapi kalau orang datang dengan qard, itu betul-betul dia dalam keadaan memang memerlukan. Saya ingat betul materi itu dari beliau dan di samping tentu pemahaman fikih muamalat yang lainnya. Dan terakhir ketemu beliau kemarin itu 3 hari sebelum informasi beliau itu sakit. Saya kaget begitu 3 hari. Saya masih ketemu, lupa saya tanggal berapa. Saya menguji di pasca sarjana dan kebetulan yang diuji itu adalah bimbingan beliau. Beliau adalah promotor utama dan promotor keduanya adalah Prof. Rodoni kalau tidak salah dan beliau adalah sebagai promotor pertama. Waktu itu saya sempat agak marah-marah kepada mahasiswa tersebut karena saya merasa, saya sampai bilang mohon maaf Ibu, saya belajar dari Ibu, tapi ini bimbingan Ibu menurut saya akan memberikan malu pada Ibu kalau kerjaan disertasinya seperti ini. Saya sempat bilang gitu. Kenapa?
pendekatan fikih muamalat, tapi dia tidak sama sekali menguasai fikih muamalat dengan baik. Buku-buku referensi yang diacu buku-buku Indonesia. Kemudian dia berbicara tentang fractional reserve bank syariah, tetapi kemudian konteks Islamnya dia nggak dapat. Padahal dia ingin mengkritik, lalu dengan mudahnya dia katakan ini fatwa tidak sesuai sama fatwa, ini tidak sesuai dengan syariah, tapi tanpa memahami fikih muamalat dengan baik. Sampai saya bilang, coba deh Anda baca disertasinya putranya Bu Zaimah Syarif, beliau menulis tentang bagaimana fikih muamalat di perbankan. Saya sampai bilang gitu, tuh sampai Ibu Bu Zaimah akhirnya mengiyakan. Iya, Anda belajar nih, baca nih disertasinya anak saya gitu. Saya tidak mau, artinya saya tidak mau. Sampai saya bilang gini, Ibu, saya sangat menghargai Ibu dan saya pun belajar dari Ibu, jadi saya tidak mau bimbingan Ibu tidak belajar secara baik dan tidak menyerap dengan baik, karena itu nanti juga nama Ibu ada di dalam disertasi itu. Saya sempat seperti itu. Dan sebelum ujian itu saya sempat bersapa dengan beliau. Ibu, apa kabar? Sehat selalu ya, Bu? Saya jujur, saya menteladani Ibu karena Ibu selalu tepat waktu dan bahkan sesibuk apapun Ibu pasti sempatkan yang namanya membimbing, menguji, mengajar. Dan beliau selalu tepat waktu. Beliau selalu on time. Ini kedisiplinan yang menurut saya harus kita terapkan terus, dan komitmen akademik. Itu yang saya dapetin dari beliau. Beliau memang mungkin sebagian orang bilang, wah, tegas, menakutkan, apa segala macam. Kesan awal saya seperti itu, tapi begitu saya udah mengenal baik sekali ternyata beliau orang yang sangat respect, orang yang sangat positive thinking gitu ya, berdisiplin, komitmen tinggi, itu yang menurut saya nilai-nilai yang mungkin kita sebagai muridnya cukup berbangga. Beliau juga banyak menulis buku dan seterusnya, fikih kontemporer begitu. Tentu ini harus kita ikuti. Itu sih kesan saya, Pak Hendra. Luar biasa ya, Prof. Teis itu setidaknya mengikuti jejak beliau juga sebagai seorang guru besar perempuan ya kira-kira. Jadi Masya Allah luar biasa. Kalau beliau pakar di bidang fikih, nah Prof. Teis itu kan di bidang ekonomi Islam. Jadi ini saya berharap ke depan Prof. Teis adalah merupakan sosok ya, artinya yang mampu ya mengikuti jejak-jejak daripada guru kita ini. Kira-kira demikian yang akan bermanfaat untuk Islam dan dunia. Nah, Prof. Teis, apa sih kesan Prof. Teis terhadap guru kita ini? Kan beliau ini kan sosok ilmuwan yang luar biasa hebat, tapi kadang-kadang humorisnya juga luar biasa, seperti kita di kelas, di ruang diskusi dan berbagai macamnya. Ada banyak tokoh-tokoh mengatakan beliau ini sosok orang yang sangat disiplin waktu, sebagaimana Prof. Teis sampaikan tadi. Orang belum datang, dia sudah datang. Orang sudah pulang, dia masih sempat diskusi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dan betul, Prof. Teis mengatakan dedikasinya luar biasa. Bahkan di IIKI itu, ya menurut Bu Dekan IIKI itu, Dekan Fakultas Syariah, dia tidak mau diasisteni. Dia ingin ngajar, artinya selagi dia mampu ini Masya Allah luar biasa. Bahkan menurut status pribadi beliau itu tidak pernah menunda pekerjaan, artinya sesuatu yang ingin parap misalnya itu harus diselesaikan hari itu juga, tidak mau menunda sampai esok pagi. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah, apa sih kesan Prof. Teis ini kira-kira, ada nggak kesan sebagai seorang dekat, kira-kira saya pikir di Fakultas Syariah Prof. Teis sebagai pimpinan, kadang-kadang sebagai mitra dan berbagai macam. Betul, saya ingin cerita waktu saya menjadi wakil dekan akademik di Fakultas Syariah periode 2016 sampai 2019 ya. Beliau kan dulu juga wakil dekan akademik. Setelah Prof. Zaimah kemudian digantikan oleh Pak Dr. Mukri Aji atau Pak Mujar dulu ya, Pak Mujar dulu, kemudian Pak Dr. Mukri Aji, kemudian saya sebagai wakil dekan akademik. Dalam kapasitas saya sebagai pimpinan Fakultas Syariah yang menangani akademik saat itu, beliau sangat berdisiplin yang namanya mengajar. Itu. Kemudian BKD, pemenuhan BKD, beban kerja dosen. Saya lihat beliau menulis, saya lihat beliau, mohon maaf ya, ada banyak guru besar yang kemudian, dan beliau punya asisten, tapi beliau tidak melepas ke asistennya begitu saja. Tapi beliau betul-betul mengkoordinir. Dan beliau selalu hadir berbarengan dengan asistennya, kecuali kalau betul-betul beliau pas berhalangan beliau limpahkan. Tapi betul-betul asisten ini terkoordinasi dengan baik oleh beliau. Saya sebagai pimpinan waktu itu Fakultas Syariah, saya melihatnya beliau performa kinerja mengajar, kinerja sebagai dosen itu luar biasa.
Artinya sesibuk apapun kan beliau itu jadi DPS di mana-mana, beliau juga ceramah di mana-mana. Banyak loh yang guru besar itu beliau sibuk dan lain-lain, nggak sempet tuh ngajar, ngebimbing, malah nolak-nolak lah, nggak mau bimbing banyak gitu. Beliau enggak bimbing skripsi, nguji skripsi, beliau hadir dan membimbing secara serius begitu. Nah, mungkin belakangan saja yang kemarin saya menemukan disertasi, saya juga agak kaget kemarin. Kenapa biasanya bimbingan ibu ini agak serius, kok ini kemarin agak banyak kelas yang terakhir beliau nguji. Mungkin beliau kondisinya mungkin kurang sehat. Saya jadi akhirnya, iya kok tumben ya nih bimbingannya agak nggak bagus gitu. Sehingga saya ngujinya tuh agak kenceng gitu. Mungkin beliau udah agak sakit waktu itu. Karena 3 hari setelah saya bersama-sama beliau menguji di pasca itu, berita beliau masuk ke UGD, ke rumah sakit Banten, dan saya sempat infokan di grup bahwa beliau sempat nunggu 4 jam untuk bisa mendapatkan rumah sakit, dan kemudian ternyata dapat info konvalesen. Saya betul-betul men-share ke semua grup yang saya punya untuk siapapun untuk memberikan transfusi ke beliau, dan saya katakan semoga beliau diselamatkan oleh Allah. Ya Allah, saya berdoa, ya Allah tolong selamatkan beliau. Tolong ini ulama perempuan, mufti yang harus diselamatkan. Beliau bukan hanya aset UIN, tapi beliau aset bangsa, bahkan aset dunia. Beliau udah jadi sering di konferensi internasional mewakili Indonesia loh. Dan di Komisi Fatwa juga di MUI beliau sangat berperan gitu. Bahkan merupakan dokter perempuan Indonesia pertama, artinya orang perempuan Indonesia pertama yang menyelesaikan doktor di Al Azhar Kairo. Jadi betul, di Al Azhar. Luar biasa. Betul, di Al Azhar. Betul. Saya ingat betul juga waktu itu pernah beliau datang ke Fakultas Syariah. Waktu itu saya masih di Wakil Dekan Akademik, terus ngobrol lah santai sama beliau begitu. Dan waktu itu beliau masuk ngajar di S2, Magister Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah. Waktu itu harinya hari Sabtu loh. Hari Sabtu kebetulan beliau masuk gitu loh, walaupun itu hari Sabtu, dan dia sempat menunggu mahasiswanya malah belum ada. Belum ada nih, bagaimana mahasiswa belum ada nih boys gitu. Akhirnya kami dalam di situ saya berkesempatan ngobrol sama beliau. Apa yang saya obrolin? Oh ya Bu, Ibu di mana? Iya, saya ini udah lama jadi DPS, dia bilang gitu. Terus sempat nanya dapat berapa remunnya, sampai nanya honorarium segala macam. Emang honorarium pas saya sebutin, loh kok Ois lebih banyak ya dari saya? Supaya saya jadi nggak enak. Wah Bu, saya bisa jadi DPS juga karena saya belajar sama Ibu, terus guru saya, sehingga berkah ya. Saya ngerasa ya ilmu syariah saya dan fikih saya mungkin tidak semendalam beliau. Saya ya apalah artinya saya. Tapi dengan bekal sedikit mungkin ada keberkahan saya belajar di Fakultas Syariah, dan antara lain salah satunya guru beliau. Alhamdulillah saya bisa jadi DPS sekarang di lembaga, ada 3 atau 4 lembaga keuangan. Ada 3 lembaga keuangan syariah yang saya DPS di dalamnya. Dan itu benar-benar terpakai gitu loh ilmu-ilmu kesyariahannya. Ditambah tentu karena kita memang ngambil doktornya di bidang ekonomi Islam, ilmu-ilmu ekonomi dan keuangannya pun belakangan kan kita memperkaya itu ya. Jadi kita bisa lihat dari 2 sisi, dari aspek fikih dan dari aspek ekonomi. Jadi kalau dibilang bagaimana kesan, saya sangat terkesan terutama dalam konsisten komitmennya dalam akademik. Begitu. Dan kerjanya adalah kerja tuntas, kerja selalu kerja tuntas. Dan Masya Allah luar biasa. Ya, artinya kalau ditanya bagaimana integritas, beliau sangat berintegritas gitu. Artinya sangat berintegritas, amanah, tanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugasnya. Dan tapi yang saya salut juga ya, orang kan melihat beliau sosok yang hebat di bidang keilmuan, tapi enggak sedikit juga loh, beberapa kali saya tuh bertemu dengan beliau di komplek UIN itu, beliau belanja. Ini sama belanja, nih apa yang sampai diungkapkan oleh Dekan gitu Fakultas Syariah kemarin. Jadi beliau pun masih betul. Ini sama yang diungkapkan oleh Dekan Fakultas Syariah IIKI kemarin, bahwa beliau juga ketemu dengan Prof. Huzaimah belanja. Lalu kemudian menurut teman putranya beliau Dr. Sarip, bahkan beliau di luar itu nomor 1, tapi di rumah dia itu tetap nomor 2. Artinya tetap Prof. Wahab suami beliau nomor 1. Beliau masak, kadang-kadang kata temannya Dr. Sarip itu, ini makan nasi goreng, masaknya profesor yang masakin. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi memang ini yang luar biasa ya, sosok
seorang perempuan yang luar biasa hebat. Betul, dan saya benar-benar menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, beliau sedang membeli daging, membeli sayur ikan di pasar komplek UIN gitu. Artinya beliau, wah, saya bilang masih sempat ya, saya jadi malu gitu, saya juga malas juga. Jadi walaupun jadi di sini kita bisa melihat walaupun peran-peran publiknya beliau sangat luar biasa, jadi beliau juga tidak melupakan peran domestiknya sebagai seorang ibu, seorang perempuan, istri dari suaminya seperti itu. Wah, itu juga saya kira ini bagus. luar biasa. Ini bukan hanya Prof. Dr. Esa yang menyampaikan di obrolan saya ini. Ada banyak tokoh lain ternyata mengatakan bahwa beliau tetap di peran domestik beliau, Masya Allah luar biasa. Itu yang saya belum bisa sepenuhnya. Luar biasa. Dan ini tentu menjadi pelajaran. Jadi di luar dia nomor 1, di rumah dia tetap nomor 2, tetap suaminya. Jadi ini ada banyak obrolan dari tokoh-tokoh lain juga demikian. Wah, Prof. Theis, yang terakhir nih, Prof. Theis, apa kira-kira pesan dari Prof. Theis? Ini kan Prof. Dr. Huzaimah ini kan merupakan ulama perempuan Indonesia, pakar fikih yang tidak hanya di Indonesia tapi mendunia kira-kira. Bahkan terakhir 2019 beliau merupakan satu-satunya mufti perempuan dunia yang duduk bersama para ulama lainnya di Al-Azhar di Mesir pada saat itu. Nah, kira-kira apa pesan Prof. Theis ini untuk mahasiswa UIN, IIKI, ya, untuk mahasiswa di banyak kampus di Indonesia kira-kira agar kemudian kelak lahir sosok-sosok ulama perempuan hebat seperti Prof. Huzaimah dan ulama-ulama besar seperti yang lainnya kira-kira. Betul. Yang pertama adalah perempuan harus terus belajar. Di sini yang apa perlu kita teladani, perempuan harus selalu terus belajar dan perempuan harus punya kemandirian intelektual yang saya tangkap, kemandirian intelektual sehingga dia mampu bersikap dengan nalarnya, mampu bersikap dengan rasional dan dengan ilmunya, dia bisa mengeluarkan pendapat, dia bisa menyatakan sikap, dan dengan ilmunya dia bisa berperilaku dengan perilaku yang baik gitu. Jadi kemandirian dan komitmen akademik, kemandirian ilmu intelektual ini saya kira yang harus kita terus perjuangkan dan pertahankan sepanjang masa. Dan juga bisa menunjukkan bahwa perempuan itu bukan menyek-menyek ya dalam pengertian lemah begitu, kemudian tidak berdaya begitu. Tapi jadilah perempuan yang mandiri, yang hebat, yang membanggakan, dan banyak hal peran-peran yang bisa dilakukan oleh perempuan bukan hanya untuk keluarga tapi untuk bangsa, untuk umat, juga untuk akademik gitu. Di sini yang saya kira perlu diikutin oleh perempuan Indonesia. Wah, makasih Prof. Theis. Luar biasa. Kalau kita ngobrol tentang guru kita ini, tentang kebaikannya, tentang ilmunya, tentang humorisnya, nggak bakalan habis-habis. Begitu juga yang dilakukan oleh banyak tokoh. Dan satu lagi Pak Hendra, yang saya ingat juga, waktu beliau mau purna bakti usia 65 kan purna bakti, dan waktu itu saya langsung usulkan ke dekan waktu itu masih Pak Dr. Asep Jahar, Pak Asep, beliau sangat kita butuhkan ilmunya. Bagaimana kalau beliau itu kita minta untuk menjadi dosen tetap yang dengan kontrak sehingga kita tetap bisa meminta beliau untuk jadi dosen tetap gitu. Nah, itu pun akhirnya keluar kebijakannya sehingga beliau menjadi profesor emeritus dan sampai usianya beliau 70 di UIN begitu. Baru beliau jadi rektor di IIKI gitu. Nah, itu pun beliau komitmennya adalah beliau tidak menjadi apapun di luar ketika beliau masih menjabat sebagai dosen di fakultas. Nah, beliau menjadi rektor itu kan setelah beliau memang sudah purna bakti di Fakultas Syariah ya waktu itu, dan juga artinya di sini kemandirian. Nah, itu tadi memilih untuk kemandirian intelektual ketimbang mungkin tawaran-tawaran yang bersifat uang, posisi, kejabatan dan lain-lain. Itu juga obrolan saya dengan Wakil Ketua MUI Pak Dr. Anwar Abbas, Buya Dr. Anwar Abbas. Ternyata beliau itu sosok orang yang sangat ikhlas. Bayangin kata Dr. Anwar Abbas, ya, dari jadi ketua fatwa lalu kemudian menjadi wakil ketua, itu ikhlasnya Masya Allah luar biasa. Jadi tidak pernah mengharap apa-apa. Terakhir saya bertanya sama beliau, Prof, apa sih kiat Prof bisa sehat sampai umur 70-an nih? Beliau mengatakan, pertama, sabar, yang kedua ikhlas, yang ketiga banyak membaca, yang keempat banyak bekerja. Dan itulah kiat beliau agar tidak pikun di usia tua.
Jadi Masya Allah Betul. luar biasa dahsyatnya. Kerja keras, betul. Kerja keras, komitmen pada apa yang merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilakukan, itu dilakukan dengan baik. Wah, Itu luar biasa. tuntas. Wah, mudah-mudahan Prof. Dais kita akan melahirkan, kita berharap lahirlah segera tokoh-tokoh hebat, tokoh perempuan, ulama Amin. perempuan, dan berbagai macamnya di Indonesia ini. Dan insya Allah akan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi kita dan Indonesia dan dunia kelak, insya Allah. Sekali lagi, makasih Prof. Dais sudah berbagi kesan, pengalaman, ilmu, canda tawa berkaitan dengan guru kita. Nah, tentu kita semua berduka, UIN berduka, IIKI berduka, umat Islam berduka, Majelis Ulama Indonesia berduka. Kita berdoa kepada Allah, semoga semua amal ibadah yang beliau lakukan, ya Allah terima, dan kemudian kita sebagai murid yang pernah diajar, mudah-mudahan jariahnya juga akan mengalir pada guru kita yang telah mengajarkan ilmu bagi kita. Sekali lagi makasih, sampai jumpa kembali dengan Ustaz Hendra dan banyak lagi tokoh-tokoh lain yang akan mengobrol, mengenang tentang ilmu, hikmah, dan berbagai macamnya dari guru kita, Prof. Dr. Huzaimati yang GoMA. Sekali lagi makasih Prof. Teis. Insya Allah lain kesempatan kita ngobrol lagi tentang ekonomi Islam. Senang sekali bisa ketemu Teis di hari ini. Sampai jumpa. Salam hangat dari Sendra dan Prof. Teis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.